Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Manajemen Global dan Digital, Ibu Dian Mala Fitriani Aira MSM pada kesempatan kali ini. Nah, pada hari ini dan pada kesempatan kali ini saya Diskardana sebagai moderator pada pembuka presentasi kelompok 2 dengan materi yaitu pelatihan digital dan manajemen SDM dalam bisnis global. Pada kesempatan kali ini pula saya akan memperkenalkan anggota-anggota dan rekan-rekan dari kelompok 2, yaitu yang pertama ada di saya sendiri Diskardana sebagai moderator dengan NIK Mahir 101, lalu ada Saria Aryani dengan NIK Mahir 105, selanjutnya ada Desi Veronica Simamora dengan NIK Mahir 117, dan terakhir ada Raisyah Mawelania dengan NIK Mahir 093. Pada materi kali ini kami mengambil sebuah materi mengenai pelatihan digital dalam manajemen SDM bisnis pada 4.0, di mana transformasi digital di era industri 4.0 mengubah manajemen sumber daya manusia dengan pelatihan digital yang memanfaatkan LMS, e-learning, dan AI untuk pembelajaran yang fleksibel dan efektif. Teknologi seperti gamifikasi juga memperkuat budaya belajar inovatif, meski ada tantangan seperti rendahnya literasi digital dan keamanan data. Pada studi kasus ini, kami mengambil sebuah perusahaan, yaitu pada PT BCA, di mana Bank BCA ini sendiri berhasil mengimplementasikan pelatihan ini dengan baik, memanfaatkan Big Data dan AI dalam pengambilan keputusan mereka, meningkatkan akurasi dan transparansi, sehingga pengembangan kompetensi digital berkelanjutan menjadi kunci daya saing perusahaan. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan jelaskan kepada pemateri Desi Veronica Simamora. Kepada Desi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya ada tinjauan pustaka, yaitu yang pertama pelatihan digital menurut Dias Redondo et al. Tahun 2023, di mana pelatihan digital merupakan proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan, mengelola, dan mengevaluasi materi pelatihan melalui platform online. Lalu yang kedua, pelatihan digital dalam pengembangan SDM menurut Dassler tahun 2013. Pelatihan digital yang menggabungkan micro e-learning, mentoring virtual, gamifikasi, dan analitik pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan adaptasi dan inovasi karyawan. Lalu yang ketiga, transformasi manajemen SDM di era industri 4.0 menurut Erlisa et al. Tahun 2024, di mana digitalisasi HRM telah mengubah berbagai proses inti seperti rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, hingga perencanaan karir. Yang keempat ada implementasi pelatihan digital pada organisasi dan UMKM menurut Hamsal di tahun 2024, di mana pelatihan digital menjadi alat penting untuk menyetarakan kompetensi SDM di wilayah pedesaan dengan SDM di perkotaan yang lebih melek teknologi. Lalu yang terakhir ada tantangan dan kesiapan SDM menghadapi digitalisasi menurut Wardoyo tahun 2024, di mana pelatihan digital dan transformasi SDM memerlukan dukungan organisasi secara keseluruhan, baik dari segi fasilitas maupun komitmen manajemen. Lalu selanjutnya ada pengertian bisnis, di mana bisnis merupakan aktivitas yang terorganisasi untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat melalui proses penciptaan nilai, mulai dari perencanaan, produksi, distribusi, hingga pelayanan kepada konsumen. Industri sendiri adalah kelompok perusahaan dalam sektor ekonomi yang sama yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan penciptaan lapangan pekerjaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip bisnis dan industri. Yang pertama ada prinsip value creation dan customer focus, di mana perusahaan harus mampu menciptakan nilai unik yang membedakan produk dari pesaing. Nilai dapat berupa kualitas produk, kemudahan penggunaan, harga kompetitif, pengalaman pelanggan, maupun inovasi teknologi. Prinsip ini menekankan bahwa pelanggan merupakan pusat dari aktivitas bisnis. Lalu yang kedua, prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, efisiensi adalah kemampuan perusahaan menggunakan sumber daya dengan optimal untuk mencapai output maksimal. Dalam industri modern, efisiensi dapat dicapai melalui otomatisasi, digitalisasi, dan integrasi teknologi informasi seperti IoT dan AI. Lalu yang ketiga ada
prinsip keberlanjutan dan etika, di mana bisnis wajib mempertimbangkan aspek lingkungan sosial dan tata kelola. Perusahaan yang tidak berkelanjutan cenderung kehilangan kepercayaan publik serta mengalami risiko regulasi. Yang keempat, prinsip adaptasi dan inovasi, di mana industri harus mampu beradaptasi dengan perkembangan tren, teknologi, dan dinamika pasar. Inovasi menjadi salah satu faktor kritis keunggulan kompetitif, baik dalam bentuk produk baru, proses produksi, strategi pemasaran, maupun model bisnis. Lalu yang kelima, ada prinsip kolaborasi dan kompetisi sehat. Hubungan antar bisnis di era modern tidak hanya bersifat kompetitif, tetapi juga kolaboratif. Konsep competition menggambarkan bagaimana perusahaan dapat bersaing sekaligus bekerjasama untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih kuat. Dan yang terakhir ada prinsip transparansi dan akuntabilitas, di mana bisnis harus bertanggung jawab terhadap kegiatan operasionalnya, termasuk keterbukaan informasi, kualitas produk, dan kepatuhan terhadap regulasi industri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Desi. Selanjutnya untuk materi ini akan disampaikan oleh Raisyah Mawelania. Kepada Raisyah, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi dari Desi sebelumnya. Ada bisnis sebagai subjek ekonomi digital. Dalam ekonomi digital, bisnis memanfaatkan teknologi seperti AI, big data, dan platform online untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan menciptakan nilai berbasis data. Nah, model bisnis menjadi lebih fleksibel dan berbasis layanan digital, sementara data konsumen digunakan untuk mempersonalisasi layanan. Namun, bisnis juga menghadapi tantangan seperti keamanan data dan persaingan global, sehingga diperlukan inovasi dan kesiapan sumber daya manusia untuk tetap kompetitif. Next. Digitalisasi sistem pelatihan profesional. Nah, yang pertama itu ada transformasi digital. Transformasi digital menjadi fondasi penting untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif, inovatif, dan siap bersaing di tingkat global. Lalu yang kedua, ada modal dan metode. Nah, proses belajar digital tidak hanya terjadi secara pasif, tetapi diperkaya oleh sistem yang selalu melakukan perbaikan berbasis data. Lalu yang ketiga, ada tantangan, kendala, dan risiko. Nah, digitalisasi pelatihan profesional tidak terlepas dari tantangan teknologi, terutama terkait literasi digital, kualitas infrastruktur, dan kesenjangan akses perangkat. Lalu yang terakhir ada strategi, implementasi, dan masa depan. Dampak jangka panjang digitalisasi terlihat pada meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja. Sistem pelatihan yang adaptif dapat menciptakan budaya peningkatan kompetensi terus-menerus. Next. Infrastruktur sosial cerdas sebagai basis bagi pengembangan jangka panjang dari kewirausahaan sosial. Pengertian infrastruktur sosial cerdas adalah berbagai sistem dan fasilitas sosial yang memanfaatkan teknologi digital, data, serta Internet of Things untuk meningkatkan konektivitas, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat. Infrastruktur ini dirancang untuk memperkuat layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, keuangan, dan pemberdayaan komunitas. Itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Raisyah. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saria Aryani. Kepada Saria, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu manfaat infrastruktur sosial cerdas. Infrastruktur sosial cerdas memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan bagi kewirausahaan sosial karena mampu menciptakan fondasi strategis untuk inovasi dan pengembangan masyarakat. Teknologi, data, dan jaringan yang saling terhubung mendorong munculnya inovasi sosial yang berkelanjutan dan dapat diuji dengan lebih cepat. Selanjutnya yaitu peran infrastruktur sosial cerdas dalam kewirausahaan sosial. Infrastruktur sosial cerdas memiliki peran penting dalam mendorong kewirausahaan sosial karena mampu menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan untuk berkembang melalui dukungan data,
teknologi operasional, serta akses terhadap pendanaan inovatif seperti crowdfunding dan social impact investment. Pengusaha sosial dapat mengatasi keterbatasan modal, pasar, dan kapasitas. Next. Selanjutnya itu tantangan dan risiko infrastruktur sosial cerdas. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Infrastruktur ini berisiko memperlebar ketimpangan sosial jika akses internet, literasi digital, dan kemampuan teknis tidak merata di masyarakat. Yang kedua, perlindungan privasi dan etika data. Penggunaan data sosial yang masif menuntut perlindungan privasi dan etika yang kuat. Yang ketiga, tata kelola data. Tata kelola data harus dilakukan secara ketat untuk mengamankan data sosial yang dikumpulkan. Next. Yang keempat yaitu ketergantungan berlebihan pada teknologi. Ketergantungan yang terlalu tinggi pada teknologi itu dapat mengabaikan kearifan dan solusi lokal. Yang kelima, keseimbangan inovasi dan konteks sosial. Penting untuk menjaga keseimbangan antara inovasi digital dan konteks sosial yang ada. Yang terakhir yaitu pembiayaan jangka panjang. Meskipun pendanaan awal sering tersedia, pembiayaan jangka panjang untuk operasional infrastruktur sering menjadi tantangan, terutama jika tidak didukung oleh model bisnis yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Sari. Untuk materi ini akan saya jelaskan mengenai studi kasus yang kami angkat dari materi pelatihan digital dan manajemen SDM dalam bisnis 4.0. Di mana pada studi kasus kali ini kami mengambil sebuah perusahaan yaitu ada PT Bank Sentral Asia Tbk, di mana PT Bank Sentral Asia Tbk ini adalah salah satu bank swasta terbesar di Indonesia yang berkomitmen pada pelayanan unggul, inovasi teknologi, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusianya. Nah, untuk deskripsi kasusnya sendiri, bahwa BCA itu menghadapi tantangan besar saat mengalihkan pelatihan tatap muka ke pelatihan digital. Banyak karyawan senior kesulitan beradaptasi, tingkat penyelesaian e-learning tidak merata, dan platform digital sering mengalami gangguan saat diakses massal. Infrastruktur internet di beberapa cabang menghambat proses belajar. Dan terakhir, selain itu, materi kompleks seperti risiko kredit dan analisis keuangan memerlukan interaksi intens yang belum optimal. Di awal implementasi digital, BCA kemudian menambah fasilitator, memperbaiki juga sinkronisasi, dan meningkatkan fitur interaktif untuk memperkuat efektivitas pelatihan digital. Untuk pembahasannya yaitu, dalam studi kasus ini, BCA mengalihkan pelatihan tatap muka ke sistem digital untuk efisiensi, kompetensi pemerataan, dan pelatihan mobilitas di seluruh cabang. Implementasinya meliputi e-learning, mobile learning, micro-learning, dan virtual class. Tantangan yang muncul dari keterkaitan literasi digital karyawan, keterbatasan infrastruktur internet di beberapa cabang, dan materi digital yang awalnya kurang interaktif sehingga mempengaruhi partisipasi dan efektivitas pelatihan. BCA juga mengatasi kendala tersebut dengan menambah fasilitator digital, memperbaiki desain material, dan memperkuat keamanan platform. Pelatihan digitalisasi membutuhkan karyawan belajar sesuai ritme masing-masing, mempermudah pemantauan kompetensi, serta meningkatkan kesiapan SDM menghadapi teknologi baru. Nah, transformasi ini memperkuat kualitas layanan, adaptasi teknologi, dan daya saing BCA di era ekonomi digital. Dan untuk materi terakhir, saya akan serahkan kepada pemateri, yaitu Reisha Ma. Kepada Reisha, saya persilahkan. Nah, kesimpulan studi kasus yang kami angkat tadi mengenai BCA, berdasarkan implementasi digitalisasi pelatihan di BCA, kami berargumentasi bahwa transformasi digital bukan sekedar penyediaan teknologi, tetapi kebutuhan strategi dalam industri keuangan. Pembelajaran digital meningkatkan efisiensi, jangkauan pelatihan, dan kekhawatiran bagi karyawan. Meskipun menghadapi tantangan seperti ketidakmampuan literasi digital, resistensi karyawan senior, dan kendala infrastruktur. Nah, upaya BCA dalam memperbaiki desain konten, memperkuat keamanan data, dan membangun ekosistem pelatihan digital menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia. Nah, kasus BCA juga menegaskan bahwa keberhasilan pelatihan digitalisasi bergantung pada kesiapan manusia, budaya organisasi, dan ekosistem integrasi mulai dari konten, instruktur, infrastruktur, hingga perubahan manajemen, sehingga menjadi contoh bagi perusahaan lain
lain dalam menciptakan tenaga kerja yang adaptif dan kompetitif. Itu saja penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih atas para teman-teman pemateri yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Kita masuk ke bagian kesimpulan dan saran bahwa secara keseluruhan organisasi perlu memastikan teknologi tetap pada manusia dengan melibatkan penilaian manusia pada proses berbasis AI. Sambil memperkuat branding perusahaan melalui pengalaman digital yang modern, selain itu sistem integrasi SDM seperti HRIS, ATS, PMS, dan LMS penting dilakukan untuk membangun ekosistem SDM yang lebih tangguh, adaptif, dan berbasis data. Nah, saran yang kami ajukan untuk pembahasan kali ini adalah perusahaan disarankan untuk terus mengikuti perkembangan teknologi rekrutmen, meningkatkan literasi digital SDM, dan berinvestasi pada sistem AI dan ATS yang aman, serta menerapkan pedoman etika dan evaluasi berkala agar penerapan rekrutmen digital berjalan efektif, adil, dan tetap mempertimbangkan aspek manusia dalam proses seleksi dan bertransformasi dalam proses kegiatan pelatihan digital dalam manajemen sumber daya mereka. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kata saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.